Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Sahwana dengan NIM 250407501041 dari kelas M254. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dari pertemuan 1 hingga ke-14 oleh mata kuliah Kajian Bahasa Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas 6 materi. Yang pertama, fonologi. Yang kedua, klasifikasi bunyi. Ketiga, suprasegmental dan fonem serta alofon. Keempat, pembentukan kata dan proses morfemis. Kelima, frasa, klausa, dan kalimat. Dan yang keenam, analisis kesalahan berbahasa. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak video ini. Nah, yang pertama ada tatanan fonologi. Fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan tuntunan bunyi-bunyi bahasa yang disebut fonologi. Fokusnya bukan hanya pada bunyi secara fisik, tetapi juga pada sistem bunyi dalam bahasa. Pada umumnya, bunyi bahasa pertama-tama dibedakan atas fonem dan konsonan. Bunyi fonem dihasilkan tanpa hambatan seperti A, I, U, E, O, dan konsonan bunyi dengan hambatan atau gangguan. Tapi ada juga yang disebut dengan diftong. Diftong adalah dua vokal yang diucapkan sekaligus dalam satu suku kata dan berubah kualitasnya. Dalam bahasa Indonesia, diftong dilambangkan dengan gabungan huruf vokal seperti ai, au, ai, dan oi yang tidak dipisahkan ejaannya. Contoh katanya itu seperti lampau. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi bunyi suprasegmental, fonem, serta alofon. Pertama, bunyi suprasegmental ialah bunyi yang menunjang pemaknaan bunyi segmental. Bunyi suprasegmental ada intonasi yaitu jeda, tempo, tekanan, nada, irama. Ada juga ekspresi yaitu mimik atau gestur. Dan yang terakhir juga ada yang namanya kinesik yaitu gerakan organ tubuh, mata, tangan, kaki, dan lain-lain. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang fonem. Nah, fonem adalah bunyi bahasa yang berbeda atau mirip satu sama lain dalam sebuah penggunaan bahasa yang sama. Dalam bahasa Indonesia, fonem itu ditulis di antara dua garis miring. Jadi, dalam bahasa Indonesia, P dan B merupakan dua fonem yang kedua bunyi ini membedakan arti. Nah, sedangkan alofon adalah variasi fonem yang tidak membedakan arti. Alofon dituliskan di antara dua kurung siku. Nah, selanjutnya kita membahas tentang morfologi. Morfologi adalah ilmu bentuk kata atau cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa. Sebagai satuan gramatikal, morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata, serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Dalam ilmu morfologi terdapat morfem, yaitu bagian terkecil dari sebuah kata. Selain mempelajari bentuk kata, morfologi juga mempelajari proses pembentukan kata atau bisa juga disebut sebagai proses morfologis. Nah, selanjutnya kita akan membahas proses morfemis. Apa sih itu proses morfemis? Jadi, proses morfemis adalah proses pembentukan kata dengan cara mengubah atau menambahkan bentuk pada morfem, sehingga menghasilkan kata baru atau makna baru. Proses morfemis ini meliputi 3. Yang pertama itu afiksasi. Afiks selalu berupa morfem terikat dan dapat ditambahkan pada awal kata. Dalam proses ini disebut prefiksasi. Dalam akhir kata disebut sufiksasi, dan untuk sebagian kata pada awal serta sebagai untuk pada akhir itu disebut konfiks. Nah, yang kedua ada reduplikasi. Reduplikasi merupakan proses morfemis yang membentuk pengulangan dari sebuah atau sebagian bentuk dasar. Jenis-jenis reduplikasi ada 3, yaitu pengulangan seluruh, pengulangan sebagian, dan pengulangan perubahan bunyi. Dan yang ketiga ada komposisi. Komposisi adalah proses pembentukan kata dengan menggabungkan dua kata yang menghasilkan makna baru. Dalam kehidupan sehari-hari, kata-kata meluncur begitu saja dari lidah kita tanpa harus kita perhatikan apa kelas katanya dan bagaimana tata bahasanya. Tetapi bagi para pembelajar ilmu bahasa, hal-hal tadi adalah sesuatu yang sangat penting dan tidak jarang bisa jadi membingungkan. Salah satu yang cukup membingungkan adalah perbedaan antara frasa, klausa, dan kalimat.
Kelihatannya mirip sih ketika diucapkan semuanya, tetapi apa sih perbedaan antara frasa, klausa, dan kalimat? Ini dia pembahasannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, frasa adalah dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Sama halnya dengan klausa dan kalimat, frasa juga merupakan kumpulan kata. Perbedaannya adalah frasa tidak memiliki unsur subjek dan predikat. Lain halnya dengan frasa, klausa adalah kumpulan kata yang bersifat predikatif. Seringkali istilah ini bertukar dengan istilah kalimat, karena perbedaannya yang sangat tipis. Karena sebenarnya klausa adalah satuan gramatikal yang memiliki predikat dan berpotensi untuk menjadi kalimat. Lalu, ada kalimat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa. Suatu kalimat terdiri dari unsur S dan P. Jika predikatnya berupa kata kerja intransitif, maka harus ada objek dalam kalimat tersebut. Kalimat terbagi menjadi dua jenis, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk, yang terbagi lagi menjadi kalimat majemuk serta dan kalimat majemuk bertingkat. Materi terakhir ada analisis kesalahan bahasa. Analisis kesalahan bahasa merupakan kajian yang bertujuan untuk mengidentifikasi, memahami, dan memperbaiki kesalahan dalam penggunaan bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Kesalahan ini dapat terjadi pada berbagai aspek seperti ejaan, tata bahasa, pilihan kata, serta makna. Melalui analisis kesalahan, kita dapat mengetahui penyebab terjadinya kesalahan, misalnya karena kurangnya pemahaman kaidah bahasa atau kebiasaan penggunaan bahasa yang tidak tepat. Jadi, dari pembahasan-pembahasan kita sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa fonologi membahas bunyi bahasa beserta klasifikasinya, termasuk unsur suprasegmental seperti tekanan dan intonasi, serta hubungan antara fonem dan alofon sebagai pembeda makna. Sementara itu, morfologi mengkaji pembentukan kata dalam bahasa Indonesia melalui berbagai proses morfemis. Keseluruhan proses tersebut kemudian membentuk satu yang lebih besar, yaitu frasa, klausa, dan kalimat yang digunakan untuk menyusun dan menyampaikan makna secara utuh dalam komunikasi.